Terima kasih jemaat. Saya tadi di dalam ibadah mencoba untuk melihat YouTube siaran langsung kita. Berapa orang sih yang menonton begitu ya? Ternyata 0. Ya, ini kabar baik. Berarti nggak ada yang ibadah di rumah. Ya, ketika saya buka muncul angka 1. Nah itu saya. Ya. Jujur Bapak Ibu, beberapa pendeta ketemu saya, tanya, bukan hanya pendeta, tapi aktivis, pengurus, ya, gimana gerejamu? Ya, setelah COVID, saya bilang stabil. Ya, ada hal yang sebetulnya saya ngomong jujur kepada mereka. Sebelum COVID dengan setelah COVID, ada perbedaan. Sebelum COVID, kita 2 kali ibadah. Setelah COVID, 1 kali ibadah. Dan itu pun setelah COVID lewat, kita start dengan angka yang sebetulnya menurut hemat saya loh ya, saya berharap ini salah. Tidak begitu seperti sebelum COVID. Dan ternyata gereja-gereja yang lain juga mengalaminya. Pertanyaannya begini, apa yang membuat berubah? Apakah kematian karena COVID sungguh mengurangi jumlah jemaat yang begitu serius? Kelihatannya tidak. Tidak seperti itu. Apakah ibadah online menyebabkan gereja menjadi, maksud saya jemaat, menjadi malas untuk datang di gereja? Pak, saya bisa nonton YouTube kok. Sama kan? Pak, nggak bisa jam 8, bisa nanti sore. Nanti sore lewat mana? Lewat online. Online di mana? YouTube. Ya. Dan saya bilang Bapak Ibu, beda loh. Ya, datang di gereja ibadah dengan mendengarkan YouTube atau melihat YouTube. Ya. Jadi gereja-gereja yang di banyak tempat juga mengalami hal yang luar biasa. Ya, penurunan semangat ibadah. Tapi hari ini saya merasa diberkati karena saudara yang di sini kelihatannya lengkap. Ya, puji Tuhan. Dan istri saya tadi merespon dan membisi saya, lihat nih anak-anak di belakang. Di belakang kami anak-anak, oh nyanyinya semangat, ya bergairah, dan itu luar biasa. Ya, mengokohkan iman kami. Paulus kepada jemaat di Timotius, ya sebelum ini kita membahas, mengatakan seperti ini. Ayat yang ke-7. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani ya terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Paulus membandingkan latihan badani. Saya ke sport club hampir setiap hari. Tapi 2 minggu waktu liburan saya nggak ke sport club, mulai lagi badan sakit lagi. Sakit semua, pegel. Ya. Jadi otot kita itu harus dilatih setiap hari. Ya, jalan, bergerak, angkat barang, ya. Ya, olahragalah. Kalau ototmu tidak dilatih, kamu akan merusakkan tulang-tulang yang dilindungi oleh otot. Makanya orang tua yang malas bergerak, keropos tulangnya makin cepat. Ya, saya menyarankan, ya jangan lupa angkat-angkat beban. Ya, paling tidak dengan tubuh kita sendiri di tembok, ya. Tapi posisinya miring begini, ya, supaya otot kita dilatih. Kalau mau bukti, ya orang yang masuk rumah sakit, nginep di rumah sakit tidak turun dari ranjang 1 bulan, begitu turun dari ranjang nggak bisa jalan, sempoyongan. Kenapa? Ototnya semua lemah. Ya, otot begitu, otak juga begitu. Otak nggak dipakai, diparkir terus, ya
dimalaskan, cepat lupa, cepat pikun. Ya, jadi semua harus bergerak. Tapi Paulus tetap ngomong, itu terbatas gunanya. Cuma untuk hidup hari ini, bukan hidup hari ini di dunia ini maksudnya, tapi hanya harian saja. Tapi Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, ibadah mengandung banyak faedah, manfaat. Bukan untuk hidup hari ini saja, tapi juga untuk hidup yang akan datang. Dari saya bilang, serius ya, latihlah dirimu beribadah. Jangan menganggap ini ringan ya. Apa sih susahnya datang untuk waktu 1,5 jam saja ya. Apalagi sekarang ada snack, ada kopi, ada teh. Wah ini Pak Vincent mau membuat jemaat menjadi hangat, menjadi fellowship gitu ya. Jadi kalau minggu kangen gitu ya. Kangen sama kopinya gitu. Oh enggak. Ya. Oke Bapak Ibu ya. Semangat ya. Ini nanti besok minggu depan bisa naik lagi nih Pak jumlahnya. Ya. Karena kopi? Bukan. Karena Yesus. Amin. Oke. Saya pernah dengar satu gereja di Semarang, gereja yang sangat besar. Sekolah minggunya 1.200 orang. Hari ini tinggal 800 orang. Efek COVID begitu luar biasa ya. Saya tahu ya yang perlu dibangkitkan bukan anaknya, orang tuanya dulu. Ya. Jadi 400 anak tidak lagi ke gereja dari perubahan dari sebelum COVID dan setelah COVID. Saya berharap semangat kita untuk menjalani hidup ini bangkit lagi. Ya, sudah baik semua keadaannya. Ya, mungkin orang bilang ekonomi belum baik, tapi berharaplah, positiflah, ya, taruhlah iman percaya, semuanya akan baik dan sudah baik. Ya, apalagi kita di dalam Yesus. Ya, kamu semua, kita semua dibedakan. Ya, berkat Tuhan tetap terus mengalir di dalam hidup saudara, hidup kita semua. Amin. Oke, tema kita pada pagi hari ini adalah Ya Aba, Ya Bapa. Kita lihat ayatnya, Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Di bawah hukum Taurat, kita disebut sebagai budak. Kenapa? Kamu harus melakukan yang hukum Taurat tentukan. Tidak ada pilihan. Kalau kamu mau diberkati, kamu harus dengar-dengaran firman. Ya, kamu harus melakukan dengan setia. Jika tidak, maka kutuk ini akan datang kepadamu. Wah, keras. Dan di bawah hukum Taurat, kita semua diperbudak. Enggak seneng sih Bapak Ibu. Ya, coba bayangkan di sini, ya, khotbah cara lama. Ya, kamu harus setia untuk melayani Tuhan. Kamu harus setia di dalam memberikan persembahan. Kamu harus, kalau kamu tidak, kamu akan seperti ini. Mencekam tidak? Ya. Lihat itu, ada accident, ada yang sakit, ada yang bangkrut. Tuhan lagi menghajar supaya ia bertobat lagi dari segala hal yang jahat. Dan setiap hari khotbah di bawah hukum Taurat isinya terus menekan. Tidak heran kalau ada orang yang berkata begini,
Saya ke gereja tambah frustasi. Karena selalu dituntut begini dan begitu. Dah, saya nggak mau ke gereja lagi hari ini. Nanti kalau mau mati saja, saya mau ke gereja. Kita tanya ya, memangnya lu mati kapan? Kamu tahu kapan mati? Ya enggak sih. Nanti kalau tua, memang mah kamu bisa sampai tua. Kan? Biasa diweden-wedeni, di luar juga diweden-wedeni juga. Kasihan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, agama, ya peraturan agama, saya memberitahu, ya perbudakan, dan itu membuat kita takut. Haleluya, sekarang kamu tidak lagi di bawah hukum Taurat dan bukan lagi di bawah perbudakan. Bilang amin. Saya teruskan, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Bilang amin. Bilang itu saya. Jangan ragu-ragu. Firman Tuhan bilang, kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Amin. Oleh roh itu kita berseru sama-sama. Ya Aba, ya Bapa. Amin. Di agama yang lain tidak ada yang memanggil nama Tuhannya, Allahnya, Bapa. Aba itu bahasa Arab, artinya papa, bapak, ya, bapak, ayah, daddy, ya bahasa Arabnya Aba. Kenapa Tuhan memanggil, Yesus memanggil di atas kayu salib Aba? Ya, karena biarlah orang, ini kan bahasa Aram, bahasa yang dipakai sehari-hari waktu itu. Mereka tahu, ya, bahwa Yesus pada waktu itu, bukan disalib, ya, di Getsemani. Nanti kita akan lihat, ya, saya miss. Disalib, Eloi Eloi lama sabachthani. Ya. Kita baca sama-sama ayat ini, Galatia 4 ayat 6, 1, 2, 3. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru sekali lagi dengan suara yang keras, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Semula kita bukan anak. Tapi karena Yesus Kristus, ya oleh Dia kita bisa mengaku ya Aba ya Bapa. Caranya bagaimana? Tuhan menyuruh roh anaknya. Siapakah yang dimaksud? Yesus Kristus. Ke dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak di antara saudara paham, yakin, pasti bahwa Yesus ada di dalam hidup kita, di dalam setiap kita. Boleh angkat tangan? Kepadamu saya berkata, engkau bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Oleh karena roh Yesus, anaknya itu ada di dalam hati kita. Dan oleh Dia kita ngomong, ya Aba, ya Bapa, sama seperti Dia pernah menyatakan ya Aba, ya Bapa. Luar biasa. Ya. Galatia 4 ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba. Kamu tidak lagi di bawah perbudakan. Kamu tidak lagi di bawah hukum Taurat yang harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Melainkan kamu adalah anak. Ya. Oke, baca selanjutnya sama-sama 1, 2, 3. Jikalau kamu anak,
maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Sekarang ganti kata kamu dengan namamu. Oke? Dari depan. Jadi, gitu ya. 1, 2, 3. Jadi Yakub bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau Yakub anak, maka Yakub juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Yeay! Luar biasa. Di dalam perjanjian lama kamu disebut hamba. Tetapi di dalam perjanjian baru kamu disebut anak. Di dalam hukum Taurat kamu disebut budak, doulos, hamba. Tetapi di dalam kasih karunia kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Ya. Apakah ada di antara kita yang belum tahu bahwa engkau adalah anak? Saya ini hamba Tuhan. Ya, saya ini hambanya Allah. Jadi saya menurut apa yang dia perkatakan supaya saya taat kepada dia. Pak, Bu, enggak salah sih dalam soal ketaatan memiliki karakter seorang hamba. Tetapi itu bukan statusmu hari ini. Statusmu hari ini adalah kamu itu anak. Oleh Dia, Yesus Kristus. Dan itu sebabnya kita memanggil Tuhan kita itu Aba, Bapa. Iya. Ini tadi saya sudah sampaikan. Saya ingin meletakkan dasar saja pagi hari ini tentang status kita bukan hamba. Jadi jangan pakai istilah itu lagi ya. Menjadi perkataan kita sehari-hari. Saya hamba Tuhan. Ya, saya hamba yang melayani. Saya hamba yang taat. Ya, singkirkanlah kata itu. Anak itu lebih tinggi daripada hamba. Ya. Ini yang dikatakan Yesus di Taman Getsemani. Ya. Memanggil ya Aba, ya Bapa. Kalimat yang sama dikutip oleh Paulus, ya, baik kepada jemaat di Roma maupun kepada jemaat di Galatia. Ya. Katanya, kata Yesus, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Dia tahu, dia adalah anak yang dikasihinya. Itu adalah proklamasi surga pada waktu Yesus dibaptis. Waktu Yesus keluar dari air, burung merpati turun. Kemudian kemuliaan Allah dinyatakan di situ dan ada suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu pada waktu permulaan pelayanannya. Sampai akhir pelayanannya, kalimat ini muncul. Jadi sepanjang hidupnya, Yesus memanggil Tuhan itu dengan kata Bapa. Apa yang kukatakan, kata Yesus, bukan dari diriku. Ya, tetapi Bapa yang menyatakannya kepadaku. Dan aku memberitahukannya kepadamu. Apa yang kulakukan bukan berdasarkan apa yang aku hendak lakukan. Tetapi Bapa yang ada di dalam aku. Dialah yang melakukannya. Keterwakilan kita ada di dalam pribadi Yesus. Yang datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Dia datang untuk menggenapkan hukum Taurat. Karena dialah satu-satunya pribadi yang sanggup menyelesaikan dengan sempurna tanpa cacat celah. Ya, dari A sampai Z, tuntas, sudah selesai. Sedemikian sehingga
ia mempersembahkan penggenapan hukum Taurat itu dengan cara mempersembahkan apa yang telah dikerjakannya untuk kita. Jadi karena sudah diselesaikan, kamu tidak perlu menyelesaikan atau mengenapi hukum Taurat lagi. Selesai. Ya. Dan ini terakhir kalinya di dalam dunia dia memanggil Aba, Bapa. Ya. Dan inilah kisah yang sangat dramatis di atas kayu salib. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya mau tanya, kapan Yesus pernah memanggil Bapaknya dengan kata Eloi? Allahku. Kapan? Ada yang tahu? Boleh jawab? Tidak ada? Saya yang memberitahu kepada saudara? Amin. Saya memberitahu. Ya pada saat ini saja. Kapan Yesus memanggil Bapaknya sebagai Tuhannya? Cuman sekali ini saja. Hanya sesaat. Mulai dunia gelap pada waktu kisah salib jam 12 siang. Ya. Selesai gelap jam berapa? Jam 3. Dari jam 12 sampai jam 3 Yesus bergumul di atas kayu salib. Di dalam kegelapan. Kalau kamu pernah melihat ilustrasi yang disampaikan oleh Pendeta Joseph Prin di dalam roh, di dalam pengetahuan roh, ya, pada waktu 3 jam kegelapan itu, ya, sakit penyakit yang ditanggung oleh manusia ditimpakan kepada dia. Kemiskinan ditimpakan kepada dia. Kemudian kutuk ditimpakan kepada dia. Ya, kegagalan, semua hal yang buruk ditimpakan kepada dia. Waktu itu Bapak di surga melihat anaknya yang dikasihinya dengan penuh dosa, penuh kutuk, penuh penyakit, penuh kegagalan, penuh yang milik kita ditimpakan kepada dia. Bapak enggak tahan. Bapa memalingkan wajahnya untuk sesaat dari anaknya yang sedang di atas kayu salib. Jadi Yesus itu sendirian di sana. Di Getsemani dia masih memanggil Bapa. Hubungan yang akrab. Bukan karena masalah Bapa anak soal biologis, bukan. Tapi soal hubungan yang begitu akrab, yang begitu dekat. Tiba-tiba keesokan harinya, nggak ada sampai 12 jam, dia sendirian di atas kayu salib dan berseru dari atas kayu salib. Eloi, Eloi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada waktu itu, Bapa telah memalingkan dirinya dari anaknya. Karena Bapa yang kudus tidak bisa melihat hal-hal yang tidak kudus. Sedang ditanggung oleh anak. Dan kamu tahu tidak? Pada saat dia berkata, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Pada waktu itulah, di balik salib itu, kita tahu. Bapa menerima kita, menyambut kita. Dan memeluk kita semua. Dan memanggil anakku yang kukasih. Hebat bukan?
Iya. Kenapa? Supaya kamu tidak memanggil Tuhan. Supaya kamu tidak memanggil Dia Allah. Tetapi mulai sejak Yesus disisihkan untuk sesaat saja, kita semua boleh dirangkul dan disapa oleh Bapa, anakku yang kukasihi. Dan itulah kisah spektakuler yang hari ini jemaat menerimanya dengan percaya. Itu sebabnya hari ini kalau kita berdoa, kita berkata, Bapa di surga. Pak Daniel Alexander, dia lebih mengindonesia. Dia tidak menggunakan kata Bapa. Saya sering kali mendengar berdoa dengan Papa. Ya, apa salah? Papa kami yang ada di surga. Enggak salah. Hubungan yang sangat dekat. Pak Evangelis Daniel Alexander, ya, termasuk bagian daripada hidup saya waktu saya bertobat. Dia yang membimbing saya juga. Sekarang tinggal di Nabire, di Papua, mendirikan sekolah di sana. Saudara-saudara, melayani anak-anak yang terbelakang dalam arti pendidikan, ekonomi, dan semuanya. Dan saya tahu dia mensponsori banyak anak-anak. Nah, anak-anaknya yang disekolahkan dia itu jumlahnya bukan ratusan, ya, tapi sampai ribuan. Dari mana tuh duitnya? Tuhan sediakan luar biasa. Ya, disekolahkan di sekolah normal, UGM, ya di Semarang juga ada. Ongkosnya berapa banyak itu? Dan mereka memanggil Pak Daniel Alexander ini papanya. Papa rohani. Ya. Jadi istilah Bapak, Papa, Bapak, Pak, Bu, itu sangat akrab buat jemaat, buat gereja. Jadi ingatlah hari ini, panggillah dia Aba, Bapa. Karena dia telah menyuruh roh anaknya Yesus Kristus ke dalam hatimu, ke dalam dirimu untuk mengatakan hal yang sama. Dan inilah dasar hari ini. Kenapa kita beroleh keberanian untuk menikmati kasih Bapa, ketersediaan Bapa, ya, kekayaan Bapa, kehormatan Bapa, dan semua yang Bapa miliki menjadi bagian anak-anak yang dikasihinya. Di bawah hukum Taurat, Mazmur 103 ayat 13, Daud bilang, seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saya mau mengatakan, justru kalimat ini menunjukkan bahwa Bapa bukanlah panggilan langsung untuk Tuhan. Daud bilang seperti bapak sayang sama anaknya. Jadi dia menggunakan sebuah penggambaran, sebuah analogi. Kalau bapak di dunia ini sayang sama anaknya, demikian Tuhan sayang kepada kita. Jadi kata seperti menunjuk sebagai bayangan saja di dalam perjanjian lama. Ya. Tetapi sekarang di dalam kasih karunia oleh Yesus Kristus. Bukan lagi seperti, bukan lagi kayak apa? Bayangan. Tapi kenyataan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Supaya kita dibenarkan oleh iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Beritahu kepada sebelahmu, ya,
Kamu adalah anak Allah. Amin. Kamu adalah anak Allah. Anak, bukan hamba. Ya, beritahu, anak. Ya. Pada permulaan awal pelayanan Yesus, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ini Matius 7, itu termasuk khotbah di bukit. Dia ngomong begini. Mintalah, maka kamu akan menerima. Ya. Kemudian carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu, maka kamu akan dibukakan pintu bagimu. Ya. Karena siapa yang minta pasti nerima. Ya. Siapa yang mencari pasti mendapat. Siapa yang mengetuk pintu, pintu pasti akan dibukakan bagimu. Ya. Setelah kalimat itu, ya, Tuhan lanjut lagi. Ada enggak kamu, ya ini ngomong sama bapak-bapak, yang kalau anaknya minta roti, lalu dikasih sama bapaknya itu batu. Ini makan batu. Ada enggak ya yang anaknya minta ikan, lalu dikasih ular? Enggak ada. Enggak ada. Bapak yang jahat, bapak yang paling jelek di dunia, itu tahu memberi pemberian yang baik untuk anak-anaknya. Ya, apalagi bapakmu yang di surga. Baca sama-sama ini ayat Matius 7 ayat 11. 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Baru baca ayat ini sudah tepuk tangan. Apalagi nanti ya. Saya menjelaskan. Kapan sih anak itu minta-minta sama orang tua? Sebelum akil balik atau setelah akil balik? Minta roti, minta ikan, ya, minta mainan. Sebelum. Ya. Saudara-saudara, karena di sini tidak disebut ahli waris. Belum akil balik. Apakah minta itu salah? Tidak. Kalian boleh minta. Ya. Mintalah. Karena siapa yang minta pasti menerima. Mintalah. Tapi saya mau tanya, berapa banyak kamu bisa minta? Dan apakah permintaanmu itu benar atau tidak? Cocok atau tidak? Ya. Kadang-kadang orang tua berpikir, dia masih umur 5 tahun. Ya, saya bisa belikan mobil untuk dia. Dia minta mobil. Boleh saya membelikannya untuk dia? Karena apa? Belum waktunya. Ya. Saudara-saudara, jadi di level ini kita tahu bahwa kita boleh meminta. Tapi ini bukan panggilan yang tertinggi. Bukan kondisi kita yang terbaik. Karena saya ingin kalian tahu apa yang Tuhan mau dari yang terbaik. Saya mengulang lagi kalimat ini. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Ya. Dan kalau anak, enggak perlu minta, karena Bapa tahu
apa yang terbaik untuknya. Ya, baca lagi, sekali lagi, sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kata kamu ganti namamu masing-masing. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jikalau Yakub anak, maka Yakub juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin. Saya mau tanya, kalau kamu adalah ahli waris, di mana tempat untuk minta? Bisa membedakan? Minta boleh Pak? Boleh. Tapi saya enggak ngomong bahwa supaya kamu berhenti minta. Tapi saya ngomong bahwa ketahuilah ada yang lebih baik dari sekedar minta. Ya, apa itu? Kamu adalah ahli waris. Hamba mendapat upah. Anak ahli waris. Tidak perlu upah. Hamba boleh minta. Anak boleh minta. Tapi anak yang belum akil balik. Tapi kalau anak sudah dewasa, ya Bapak Ibu, ini statusnya. Dan cerita ini di dalam Lukas pasal 15, ya. Lukas 15, sebentar, ayatnya enggak ditulis soalnya. Saya cek dulu ya. Oh ini, Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Oke. Antara hamba dengan anak. Diceritakan jelas sekali di dalam ayat-ayat ini. Lukas 15 ayat 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta, dengar baik-baik, harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Pengertiannya sudah betul. Dia adalah anak, ahli waris. Lalu dia bilang, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Kita tuh siapa? Punya bapak, punya anak. Ya kan? Tapi sayang sekali. Kebenaran akan mindset yang dimiliki oleh anak bungsu ini tidak digunakan dengan baik, tidak digunakan dengan benar. Akhirnya dia membawa bagian yang menjadi warisannya dia itu pergi ke kota yang lain dan di sana hidup foya-foya. Ya, digambarkan dengan jelas dengan pelacur-pelacur. Ya, dia mungkin juga dalam situasi yang masa kini ya mabuk, ya pokoknya habiskan harta foya-foya sampai akhirnya betul-betul habis. Ya, dan dia jatuh miskin. Nah, waktu itu dia mencari pekerjaan, tidak mendapat pekerjaan sampai dia menemukan pekerjaannya adalah menjaga babi. Tapi enggak dapat makanan, dia mau makan ampas babi. Ya, makanannya babi. Tetapi tuannya marah. Karena apa? Karena makanan untuk babi pun dia tidak boleh makan. Bisa dibayangkan bahwa pada saat itu dia derajatnya, martabatnya lebih rendah dari babi. Karena makan makanannya babi itu sebenarnya bukan kehormatan, hanya sekedar untuk bisa bertahan. Bertahan di dalam kebodohannya. Dan itu pun tidak bisa. Jadi saya mengatakan bukan hanya habis, tapi habis-habisan. Ya, bukan hanya titik nol, tapi titik minus. Bukan hanya lahir dengan keadaan tidak punya apa-apa, tetapi malah meninggalkan utang. Dan kamu tahu, jika ada orang yang hidup di bawah kasih karunia, tetapi tidak mampu hidup di bawah kasih karunia, dosa
akan menghancurkan dia. Dosa akan menarik keluar kepada kehancuran. Tidak akan pernah main-main. Paulus pernah ngomong kepada jemaat di mana? 1 Korintus pasal 5 ya. Dosa yang ada di jemaat Korintus itu tidak pernah terjadi di antara bangsa-bangsa yang lain. Dan Paulus ngomong terus terang, ada anak yang tidur dengan istri ayahnya. Maksudnya apa ini? Suami punya istri. Istrinya ibu tiri dari anaknya. Karena pernikahan yang pertama punya anak, mungkin pisah, cerai. Kemudian ambil istri lagi, lalu istrinya ini tidur sama anaknya. Ibu tiri sama anak tiri. Dan itu terjadi di dalam jemaat Korintus. Paulus bilang, ngeri. Dosa yang semacam ini tidak terjadi di luar jemaat. Tapi justru di dalam jemaat. Dan aku berkata kepadamu karena kasih karunia. Mari kita doakan orang ini. Ya. Bimbing. Biar bertobat. Layani. Kalau dia tidak mau, siasat gereja, kucilkan, singkirkan. Ya, tapi kalau dikucilkan, singkirkan, bagaimana dia bisa bertobat gitu kan? Tapi Paulus sampai pada ultimatum. Jika dia tidak mau bertobat, mari kita serahkan orang semacam ini di dalam nama Yesus supaya tubuhnya dibinasakan. Tubuhnya dibinasakan. Tetapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Hebat ya kasih karunia ini ya. Dosa tidak pernah melepaskan kamu dari keselamatan yang Tuhan sudah berikan lewat karya salib. Tapi saya kasih tahu, dosa tidak bisa dimain-mainkan. Kalau engkau sudah menerima kasih karunia, hiduplah di dalam kasih karunia. Karena hanya orang yang hidup di dalam kasih karunia bisa menikmati manfaat kasih karunia. Tapi ada juga loh Pak, Bu, ya. Justru karena hidup di dalam kasih karunia, malah bablas kayak anak bungsu ini. Tahu haknya, tapi malah hilang dengan kesukaan duniawi yang membutakan. Dan itulah sebabnya dia habis-habisan. Tidak ada pilihan lain. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Dengar, dari statusnya anak ahli waris, tiba-tiba langsung merosot menjadi, pikirannya merosot dulu. Ingat, banyak upahan Bapakku yang berlimpah-limpah. Lanjut. Aku tidak lagi layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Keselamatan itu kasih karunia. Yesus memberi kasih karunia, tapi hari ini banyak orang mau hidup di bawah hukum Taurat sebagai upahan, sebagai budak, sebagai hamba. Itu adalah keadaan dunia di dalam gereja yang saat ini terjadi. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga seringkali menganggap dirinya sebagai upahan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, anak ini pulang ke rumah Bapak, kembali kepada Bapak. Dan dia melakukan hal yang seperti yang dia pikirkan. Aku tidak layak disebut anak Bapak. Jadikan aku hamba saja. Tapi Bapak, ya, ia menjawab ayahnya ini, bertahun-tahun, ini anak yang sulung, maaf salah, ya, kecepatan.
anak yang bungsu ini disambut sebagai seorang anak, bukan sebagai seorang hamba. Dia perintahkan kepada stafnya, karyawannya, hamba-hamba yang lain, ambilkan jubah yang terindah, kenakan cincin, kenakanlah kasut. Ya, pesta. Disambut sebagai seorang anak. Kakak sulungnya gak terima. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah memperlakukan anak menjadi hamba. Tapi anak adalah anak. Oke? Sekarang anak yang sulung. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Ini marah anaknya, anak sulung. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatnya. Jadi anak sulung ini mentalnya mental apa? Hamba. Minta. Ya. Tapi takut minta. Ya. Saudara-saudara, dia bilang, aku melayani Bapak. Hamba. Ya. Tapi Bapak belum pernah memberikan seekor anak kambing pun. Dan Bapak mematahkan semua pikiran anak-anaknya. Baik yang sulung maupun yang bungsu. Dan inilah kalimat untuk saudara dan saya juga. Ya. Yuk katakan sama-sama, 1, 2, 3. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Amin. Segala kepunyaan Bapa adalah kepunyaanmu. Berarti minta? Enggak perlu. Ambil. Nunggu dapat kambing, anak sulung? Enggak. Ambil. Ya. Lawang minta warisan untuk anak bungsu, dipakai untuk foya-foya. Ya, Bapak kasih. Tapi hidupnya hancur. Jangan coba-coba ya. Ada yang bilang begini, wah ini kesempatan nih kasih karunia ya kan. Sudah diampuni dosa, sudah dibebaskan, sudah diselesaikan, dibayar lunas. Nah terus pikirannya, aku bisa buat dosa, kan sudah diampuni. Aku bisa main-main, ya tak kasih tahu, hancur nanti hidupmu. Ya, jangan. Bilang sebelah, jangan. Ya, kamu sudah menikmati kasih karunia, nikmati terus menerus kasih karunia. Ya, saudara-saudara, kamu adalah ahli waris. Segala kepunyaan Bapa, kepunyaan saya, punyaan kita semua. Jadi kalau berdoa bagaimana? Ya, sudah berapa lama sih saya nggak pernah minta-minta? Bukan karena saya sudah mapan. Ya, sebetulnya kalau mau minta, lebih banyak lagi keinginan yang saya inginkan. Tapi saya berhenti untuk minta karena saya tahu saya adalah ahli waris. Jadi bagaimana doa saya? Berubah Bapak Ibu. Dulu bilang, Tuhan sembuhkan aku. Di dalam kasih karunia aku berdoa, oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Beda Bapak Ibu. Tuhan, aku minta berkat-Mu. Aku belum bayar uang kos, uang kuliah, uang kontraan, uang apa lagi. Aku minta berkat-Mu, berikan Tuhan. Anak, boleh. Tapi aku membawa jemaat untuk ke tempat yang lebih tinggi dan berdoalah. Aku sudah diberkati. Aku ahli waris. Kekayaan Bapa, kekayaanku. Aku mau mengambil. Tuhan, aku mau mengambil berkat-Mu. Aku mau pakai untuk bayar uang sekolah, uang kontrakan. Amin Bapak Ibu. Pengaruh di dalam pikiran kita. Kalau kamu berpikir bahwa kamu anak, kamu boleh berdoa, tapi bukan dengan cara meminta. Ambil.
percayalah. Dan kamu melihat kamu diberkati berlimpah-limpah, berlimpah-berlimpah. Ya Bapak Ibu, terimalah kebenaran ini. Engkau memanggil dia Bapa, engkau memanggil dia Aba, dan Bapa berkata, anakku, engkau bersama-sama dengan aku. Selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bangkit berdiri dan kita ucapkan kalimat ini dengan penuh percaya. Oke, tim musik bisa naik ke depan, ke atas. Kita ulang ayat ini. Katakan dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Amin. Ya. Kata gantinya seperti ini. Kata Bapa kepada saya. Ya. Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaan Bapa, kepunyaan saya. Amin. Yuk katakan sekali lagi. 1, 2, 3. Kata Bapa kepada saya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaan Bapa adalah kepunyaan saya. Amin, 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 amin. Mari kita nyanyikan lagu Ya Aba Bapa. Ya, lagunya pas sekali ya. Terima kasih buat lagu yang diciptakan ini. Ya, untuk tema kita pagi hari ini. Tadi sudah dinyanyikan? Langsung aja. Dengan sedikit lambat ya. Panggil engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya.
Aba, ya Bapa, kami memanggilmu demikian karena Engkau telah membuat kami menjadi anak-Mu oleh Yesus Kristus. Pada saat Yesus di atas salib berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Pada waktu itulah Engkau berpaling kepada kami dan mengatakan, anakku yang kukasihi, aku selalu bersama-sama dengan kamu. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Aku akan menyertai kamu kemanapun engkau pergi. Dan aku akan memberkati. Aku sudah memberkati. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jemaat, hari ini mulailah berdoa. Bukan sebagai anak yang meminta dan meminta. Bukan salah. Tapi saya ingin engkau naik ke tempat yang lebih tinggi dan melihat keadaanmu. Engkau adalah ahli waris kerajaan. Engkau adalah ahli waris. Dan segala yang Bapa miliki, engkau memilikinya. Ambil. Dan sekarang berdoalah dengan cara engkau mengambil. Terima kasih karena engkau sudah menyediakan berkat bagiku. Aku kaya karena aku memiliki Bapa yang kaya. Aku diberkati karena aku adalah ahli waris. Aku menerima segala sesuatu karena Bapa menyediakan segala sesuatu. Dan telah menyerahkan segala sesuatu seluruhnya dalam hidup. Jemaat, ingat 4 kalimat ini. Saya milik Yesus. Yesus milik saya. Memiliki Yesus, memiliki segalanya. Saya memiliki segalanya. Engkau diberkati, engkau kaya, engkau sehat, engkau berhikmat, engkau seperti yang Bapa berikan, engkau mengalami, engkau menikmati. Hari-hari yang luar biasa. Dari tempat ini, saya mau mengatakan, milikilah kebenaran dan mentalitas sebagai seorang anak. Engkau bukan lagi hamba, engkau adalah anak. Terimalah berkatmu sebagai seorang anak. Kasih karunia anugerah dari Bapa Surgawi terus menerus ditegakkan, dikokohkan di dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan pernah goncang oleh apapun juga di dunia ini. Kebaikan, kesetiaan, kemurahan Tuhan Yesus Kristus mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir melimpah. Engkau naik dan terus naik. Engkau naik dan tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati. Engkau mengambil banyak karena Bapa menyediakan banyak. Karena engkau adalah ahli waris. Dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan semua kita berkata bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat menikmati hari Minggu ini, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi.